Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Belum berakhirnya wabah virus corona dari negara kita membuat pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Untuk itu, segala upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah dilakukan pemerintah, dan salah satunya adalah melalui pemberian vaksin. Pemberian vaksin tidak lain sebagai upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat dan bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan untuk melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan COVID-19. Namun, oleh sebagian masyarakat, pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak. Bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri, seperti adanya ketakutan, ragu-ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan. Sebagai jawaban atas keraguan, ketakutan masyarakat akan vaksin yang digunakan, pemerintah telah membuat pernyataan bahwa vaksin yang digunakan aman. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memberikan persetujuan penggunaan darurat obat CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac. Kemudian juga sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 yang menyatakan vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Selain itu, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kalau vaksinasi diberikan secara gratis dan menyatakan siap menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya dan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Akan tetapi, walaupun vaksin diberikan secara gratis, sudah ada persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan sudah ada masyarakat yang divaksin, bahkan Presiden Joko Widodo sudah meyakinkan akan keamanannya dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Namun fakta di lapangan ternyata masih banyak masyarakat yang masih meragukan dan takut, bahkan menolak keras untuk divaksin, dan banyak juga masyarakat yang menanyakan apakah pemberian vaksin itu hak atau kewajiban. Bicara tentang hak, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban adalah kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan. Salah satu hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang berhak atas kesehatan. Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan,
masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Hal ini diatur berdasarkan pasal 9 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, pada pasal 152 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Dari pasal tersebut jelas pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Jadi, pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang. Sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan. Jadi vaksinasi merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus. Dan pada dasarnya, setiap orang tidak bisa menolak untuk divaksin, karena orang yang menolak divaksin juga wajib menghormati hak asasi orang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 69 ayat 1 dikatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada pasal 69 ayat 2 dikatakan, setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik, serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Kemudian apakah bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dipidana atau dihukum? Seperti yang saya sampaikan bahwa pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang. Sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat agar bersedia divaksinasi secara sukarela. Karena vaksinasi ini pada dasarnya untuk kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia. Adapun pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi adalah ultimum remedium. Artinya, hukum pidana digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir. Pemerintah harus terlebih dahulu mengutamakan pemberian edukasi dan pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat terkait program vaksinasi COVID-19 dengan melibatkan berbagai pihak. Pada dasarnya pemberian vaksinasi adalah tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan upaya penanggulangan COVID-19. Dan jika ada masyarakat yang menolak vaksinasi, maka masyarakat yang menolak vaksinasi dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah COVID-19. Maka kepada masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular,
dengan ancaman pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Selain itu, masyarakat yang menolak vaksinasi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada pasal 15 ayat 2 huruf A mengamanatkan tindakan kekarantinaan kesehatan, salah satunya berupa pemberian vaksinasi. Dan pada pasal 9 ayat 1 dikatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dan pada ayat 2 dikatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dari ketentuan pasal ini, masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan sanksi berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019, pada pasal 13A ayat 2 dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan Kementerian Kesehatan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi terdapat pada ayat 2, yaitu dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan atau denda. Kemudian ada juga sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan coronavirus disease 2019 yang mengenakan sanksi denda sebesar 5 juta rupiah bagi masyarakat di lingkungan DKI Jakarta yang menolak divaksin. Perlu diketahui bahwa perda ini telah digugat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materi atau judicial review. Sahabatku sekalian, mari kita bangun kesadaran hukum kita untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang ada. Ingat, vaksinasi bukan hanya hak setiap orang, akan tetapi vaksinasi juga menjadi kewajiban bagi setiap orang. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.